Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya? Sehat-sehat kan? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran kita hari ini, yaitu akuntansi dasar dengan mata pelajaran persamaan dasar akuntansi dengan subtema transaksi ya. Jadi subpokok bahasan kita hari ini adalah mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang komponen persamaan dasar akuntansi. Ibu juga sudah men-share semua materi di Google Classroom tentang persamaan dasar akuntansi, dan materi saat ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat produk kita itu adalah format persamaan dasar akuntansi. Dan sekarang kita akan membuat produk juga, tapi produknya adalah tentang laporan keuangan, yang di dalamnya itu membuat laporan tentang perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kan kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa membuat sebuah laporan keuangan perusahaan dari transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Kita akan masuk ke pokok bahasan kita kali ini. Ibu akan coba men-share screen tentang media pembelajaran kita. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Nah, ini adalah materi kita, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi yang kita bahas di pertemuan lalu ya. Selanjutnya, materi selanjutnya tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Dari format persamaan dasar akuntansi yang kita buat kemarin, hari ini kita akan membuat laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu terdiri dari yang pertama adalah format laporan laba rugi. Format laporan laba rugi ini berisikan komponen-komponen, ada beban usaha, ada beban perlengkapan, beban gaji, penyusutan peralatan. Nanti semua beban-beban tersebut kalian jumlahkan dan akan diketahui laba kotor. Laba kotor itu adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu sebelum dikurangi PPh. Nanti setelah dikurangi PPh akan ketemu laba bersih. Nah, dari laporan laba rugi ini, selanjutnya kita akan membuat format laporan perubahan ekuitas. Lantas apa saja sih komponen yang terdapat dalam laporan atau modal tersebut? Ada modal periode sebelumnya ditambah dengan laba perusahaan, PRIPE. Kita biasa menyebutnya seperti itu ya, PRIPE. Nah, PRIPE itu adalah apa? Ada yang tahu nggak PRIPE itu apa? PRIPE itu adalah pengeluaran pribadi ya, atau pengeluaran pemilik perusahaan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan operasional perusahaan. Ada kenaikan modal dan nanti akan didapat kenaikan modalnya berapa dan modal per 31 Agustus itu berapa. Format apa selanjutnya? Format laporan posisi keuangan. Ada dua sisi, ada sisi aktiva dan ada sisi pasiva. Sisi aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar di sini adalah kas, piutang dagang, perlengkapan. Sedangkan aktiva tetapnya ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Di sisi pasiva itu ada hutang jangka pendek dan hutang dagang. Dan nanti mencantumkan modal, kalian kan sudah mengerjakan LKPD kemarin. Kalian sudah membuat format laporan persamaan dasar akuntansi. Nah, dari format laporan persamaan dasar akuntansi tersebut, Ibu minta kalian membuat
format laporan laba rugi, format laporan perubahan ekuitas, dan format laporan posisi keuangannya. Nah, sebagai contoh, Ibu akan memperlihatkan ini adalah format laporan persamaan dasar akuntansi per 31 Agustus 2020 yang sudah kalian kerjakan di minggu kemarin. Dan sekarang, Ibu meminta kalian dari format persamaan dasar akuntansi ini, kalian membuat laporan, ini laporan laba ruginya, seterusnya membuat laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir membuat laporan posisi keuangan. Silahkan kalian untuk mengerjakan tugas ini baik secara mandiri ataupun bisa bekerja sama dengan teman kalian. Paham kan apa yang dimaksud sama Ibu? Paham. Oke, jadi sekarang tinggal kalian dari format persamaan dasar akuntansi ini kalian membuat laporan laba ruginya. Seperti yang ada di sini, komponen laporan laba rugi itu ada beban perlengkapan. Maka kita lihat di laporan persamaan dasar akuntansinya berapa sih beban perlengkapannya. Nah, di sini kan di sini ada keterangannya. Jadi kalian tinggal memilah aja yang mana yang masuk ke perlengkapan. Ini di sini ada beban perlengkapan nih. Berarti ini dimasukkan ke laporan laba rugi bagian beban perlengkapan. Kalau kalian menggunakan Microsoft Excel, jadi kalian tinggal ketik sama dengan, terus masuk ke sheet laporan persamaan dasar akuntansi, kalian cari yang beban perlengkapan itu yang mana, terus kalian tinggal klik yang ini, terus di enter, gitu. Tinggal gitu aja. Nah, enter. Nah, ini udah langsung muncul di sini. Kalau kalian menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, tapi kalau kalian menggunakan manual atau ditulis tangan aja, berarti kalian tinggal pindahin aja angka yang atau nominal yang bersangkutan ke dalam format laporan laba rugi. Silahkan kalian mulai mengerjakannya. Nanti Ibu minta kalian mempresentasikan hasil kerjaannya ya. Nah, ini adalah transaksi yang kita input ke format persamaan dasar akuntansi. Jadi sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian di materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di LKPD yang udah Ibu screen di Google Classroom ya, Ibu kan nyuruh membuat laporan keuangan. Jadi silakan kalian mempresentasikannya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjaannya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Laporan laba rugi. Nanti itu Ada beban ya. beban perlengkapan. Maskernya dibuka dulu biar suaranya jelas. Ada beban perlengkapan sebesar 17 juta. Kemudian beban gaji 14.800.000. Ada penyusutan peralatan 18 juta. Jumlah beban usahanya semuanya 49.800.000. Laba bersih sebelum PPh-nya 57.700.000. Oke. Bagus ya. Terima kasih Mary. Untuk yang lain ada yang mau melengkapi atau sama jawabannya? Sama. Sama. Oke, kalau gitu kita lanjut ke format perubahan ekuitas. Siapa yang mau mempresentasikan format perubahan ekuitas? Iya, Bu. Silakan presentasikan untuk format perubahan ekuitas. Modal 1 Agustus 2016 sebesar 178 juta. Laba usaha sebesar 57
10.700.000, prepaid sebesar 10 juta, kenaikan modal sebesar 47.700.000, dan modal 31 Agustus 2016 sebesar 225.700.000. Terima kasih ya Erika yang udah membacakan, udah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Yang terakhir adalah tentang laporan posisi keuangan. Siapa yang mau menyampaikan hasil laporan posisi keuangan dari perusahaan tersebut? Ya, Bu. Silahkan Mulyati. Aktiva lancar, kas 59.700, potongan dagang, piutang dagang 50 juta, perlengkapan 57 juta, aktiva tetap totalnya 146.900. Aktiva tetap peralatan 18 juta 180. Aktiva peralatan 18 juta total 162 juta, total 307 juta. Oke, terima kasih Mulyati udah menyampaikan hasil pekerjaannya ya. Nanti kalian seperti biasa semuanya ditulis tangan dan kirim ke email Ibu. Email yang kalian kirim kemarin udah Ibu terima ya, udah masuk ke email Ibu pekerjaan yang kalian kirim kemarin. Dan Ibu juga udah memeriksanya. Sekarang sebagai tugas lanjutan, jadi dari hasil presentasi kalian tadi, kalian kerjakan ditulis tangan dan kirim lagi ke email Ibu ya. Untuk laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangannya. Oke, pembelajaran kita dicukupkan sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang baru. Ibu mohon kalian pelajari materinya sebelum kita melakukan Zoom meeting supaya kalian lebih siap lagi mengikuti proses pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.